Sejak kapan sih kita harus makan nasi? Dan apakah nenek moyang kita dulu juga makan nasi? Kenapa kita harus makan nasi? Kenapa nggak makan umbi-umbian, jagung, kemudian ketela, ubi, atau sejenisnya yang mungkin mengandung karbohidrat yang sesuai dengan nasi? Ini dia sejarah kapan sejak mulai manusia di Indonesia makan nasi. Untuk jawab dari pertanyaan kapan kita memulai makan nasi, maka kita harus flashback dulu nih ke 3000 tahun yang lalu, di mana kisah itu dimulai ketika ada bangsa Austronesia yang pada saat itu tuh menjelajahi dunia dan salah satunya Indonesia, dan mereka membawa yang namanya peradaban untuk makan nasi, alias mereka membawa bibit-bibit padi dan menanamnya di Indonesia atau Nusantara kala itu. Kalau ngomongin masalah sejarah padi ini adalah salah satu tumbuhan liar yang sebenarnya itu sudah tumbuh dulu di zaman kekaisaran dan berasal dari negeri Cina. Ada beberapa literatur yang mengatakan juga bahwa padi ini merupakan salah satu tanaman liar yang juga berasal dari India. Dan gak hanya sedikit, literatur juga mengatakan bahwa padi merupakan salah satu tanaman yang juga tumbuh subur di negeri Afrika. Tapi pandangan ini mengubah ketika ada orang-orang yang mengelompokkan bahwa padi yang tumbuh di India dan juga di Cina itu berbeda warnanya dibandingkan dengan padi-padi yang tertumbuh di Afrika sana, dimana dari perbedaan warnanya saja sudah sangat mencolok. Kalau di Afrika sana, padi tumbuh dengan warna agak gelap-gelap. Tetapi kalau misalnya padi yang tumbuh di Cina, kemudian di India benar-benar yang berjenis putih. Nah, bisa juga disimpulkan bahwa karena memang peradaban zaman Cina dan India dulu tuh benar-benar pesat banget di bagian perdagangan dan imigrasi yang masuk ke Indonesia. Dipastikan bahwa 3000 tahun sebelum Masehi dulu, padi masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ini. Ya, otomatis dibawa dong sama orang-orang yang berkebangsaan Cina dan juga India. Kenapa harus nasi? Sebenarnya flashback ke zaman-zaman dulu, nasi ini merupakan salah satu bentuk yang sangat-sangat sakral, guys. Hal ini tuh dikaitkan dengan sebuah legenda kuno ataupun mitos-mitos yang berhubungan dengan dewa-dewa yang ada di langit, dimana orang-orang sering mengenal di Jawa dan di Bali dengan sebutan Dewi Padi. Nah, dimana kisah Dewi Padi ini benar-benar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kasta-kasta tertinggi. Artinya, padi zaman dulu tuh benar-benar bukan makanan sembarangan orang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memakan padi ataupun memakan beras, nah, orang tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki kasta tertinggi. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang memakan jagung, kemudian umbi-umbian, talas, dan sebagainya, mereka cenderung digolongkan ke dalam pekerja ataupun kasta di bawah. Ternyata padi juga melambangkan kasta ya, baru tahu juga. Nah, bergeser sedikit ke zaman era kolonial Belanda, ini juga merupakan salah satu bentuk yang menentukan kasta. Karena memang zaman Belanda itu mereka mengeksploitasi beberapa wilayah di Indonesia, mereka mengubah beberapa hutan yang belantara menjadi perladangan dan juga persawahan. Jadi nggak heran kalau misalnya padi menjadi salah satu tumbuhan yang benar-benar menjadi primadona di kala penjajahan Belanda itu, dan komoditas padi ini menjadi salah satu bentuk ekspor paling besar di zaman kolonial Belanda. Ya, memang mereka mempekerjakan orang-orang lokal untuk menghasilkan dan menanam padi di sawah ataupun di ladang, dan kemudian mengekspornya dengan keperluan dan kepentingan mereka pribadi. Nah, di zaman kolonial Belanda juga dikenal dengan sebuah istilah rice culture atau budaya padi, dimana pada kala itu tuh benar-benar kayak dibedakan kasta-kasta orang tertentu, yang dimana orang-orang yang makan beras ataupun orang-orang yang makan nasi kala itu tuh benar-benar digolongkan sebagai orang-orang yang berkasta tinggi, alias orang-orang kaya yang setara dengan orang-orang yang berada lah di zaman kolonial Belanda. Akan tetapi orang-orang yang tidak memakan padi, karena memang harga padi pada saat itu tuh bener-bener mahal banget, sampai pada akhirnya orang-orang pekerja yang di bawah kasta ataupun orang-orang yang memang kasta terendah pada zaman kolonial Belanda tidak memakan padi, bahkan mereka itu makannya jagung, umbi-umbian, talas-talasan, dan sebagainya. Nah, muncul pertanyaan, lah kenapa ya Belanda mulai interest terhadap nasi? Bukannya di Belanda dan Eropa mereka lebih memprioritaskan yang namanya gandum? Yaps, karena memang mereka mendominasi dari wilayah Indonesia yang dimana komoditas padi menjadi salah satu primadona, maka nggak heran kala itu orang-orang Belanda memaknai sebuah pesta padi ataupun pesta beras dengan jamuan makan malam yang dipenuhi dengan lauk pauk yang super mewah, dan di sekelilingnya juga dihiasi dengan nasi-nasi. Dan mungkin ini yang menjadi cikal bakal dari adanya pesta-pesta yang memprioritaskan bahwa padi ataupun beras adalah salah satu komoditas paling diprimadonakan hingga saat ini. Pada saat kolonial Belanda berakhir, sampai pada akhirnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia di masa reformasi ataupun Orde Baru, di mana pada saat itu Presiden Soeharto mencetuskan sebuah kata yang benar-benar terkenal sampai dengan saat ini, itu swasembada pangan. Nah, karena memang ada utusan dan juga petikan dan juga perintah dari Presiden Soeharto untuk melakukan swasembada pangan pada satu jenis pangan, yaitu padi, maka saat itu tuh benar-benar difokuskan setiap orang untuk menanam padi sebanyak-banyaknya dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan prinsip bahwa pemerintah Indonesia
Indonesia ingin mengekspor dan juga memberikan kelebihan padi dan juga beras pada kala itu. Hal ini tuh benar-benar menyeragamkan bahwa seluruh warga Indonesia yang ada di Sabang sampai Merauke untuk dapat mengonsumsi beras, karena memang beras menjadi salah satu primadona yang secara halus diversifikasi pangan di kala itu tuh benar-benar tidak direkomendasikan. Dari simpulan ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya padi merupakan salah satu bentuk yang memang sudah ada zaman dulu, akan tetapi perbedaannya adalah ketika zaman dulu tuh benar-benar padi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tapi perlahan sampai saat ini padi menjadi salah satu bentuk konsumtif yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, jadi salah satu kebutuhan pokok yang mungkin tidak bisa dilepas dari bangsa Indonesia. Jadi kalau kalian masuk ke dalam tim mana nih? Apakah kalian masuk ke dalam tim yang memang wajib makan nasi, atau memang dalam tim ya udahlah makan apa adanya? Coba komen di bawah.